Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini atau di kisah kali ini, Mimin akan menceritakan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Tauhid 6984 dan At-Tirmidzi 3213. Begitulah ucapan kebanggaan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha di depan istri-istri Nabi yang lain. Wajar ia berbangga, selain menikahi manusia terbaik dalam sejarah peradaban manusia, wali nikahnya pun zat yang maha baik, Rabbi semesta alam, Allah Tabaraka wa ta'ala. Balasan tergantung perbuatan. Lalu bagaimana beliau bisa mencapai kedudukan yang mulia seperti itu? Berikut kisah tentang Ibunda Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nasabnya, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah seorang wanita bangsawan di tengah kaumnya. Nama dan nasabnya adalah Zainab binti Jahsy bin Ra'ab bin Ya'mir bin Sabrah bin Murrah bin Kubair bin Khanam bin Dudan bin Asad bin Huzaimah al-Asadi. Ia lahir 33 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 21 Hijriah. Ibunya adalah bibi Nabi SAW, Umaymah binti Abdul Muthalib. Dengan demikian dari sisi nasab, Rasulullah dan Zainab binti Jahsy adalah sepupu. Zainab juga merupakan saudara perempuan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Jahsy, seorang yang pertama-tama memeluk Islam dan syuhada di perang Uhud. Abdullah dimakamkan satu liang bersama paman Nabi dan pamannya juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Semoga Allah meridhai keduanya. Menikah dengan anak angkat Nabi. Rasulullah SAW memiliki anak angkat yakni Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Zaid adalah budak Khadijah milik Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah dan beliau membebaskannya karena telah cukup usia. Nabi mencarikan seorang yang pantas untuk anak angkatnya ini. Beliau temui Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, kemudian meminangnya. Zainab menjawab, "Aku tidak tertarik menikah dengannya." Rasulullah kemudian berkata, "Tidak, menikahlah dengannya." Mendengar ucapan Rasulullah, Zainab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda memerintahkanku?" Saat keduanya tengah berdiskusi, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Zainab berkata, "Apakah Anda meridhoiku untuk menikah wahai Rasulullah?" "Iya," jawab beliau. Zainab berkata, "Jika demikian, aku tak akan memaksiat dengan tidak menaati Rasulullah. Engkau telah menikahkan diriku dengannya." Melalui perjodohan ini, Nabi hendak mengajarkan nilai persamaan. Beliau hendak mendobrak tradisi lama dan mengubahnya dengan kemodernan. Tidak ada beda antara seorang bangsawan dengan bekas budak. Islam telah membuat mereka setara dalam kemanusiaan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Zaid seorang bekas budak dan Zainab seorang wanita mulia yang memiliki trah Bani Hashim, kabilah termulia di Quraisy. Mereka setara dalam pandangan Islam. Beliau hendak mengajarkan pada umatnya bahwa faktor kelas sosial bukanlah menjadi timbangan pertama dalam pernikahan, tapi agama dan takwalah yang patut jadi acuan. Lihatlah bagaimana ketaatan Zainab kepada Allah dan Rasul-Nya. Walaupun perintah itu bertentangan dengan keinginannya, tapi tetap ia lakukan demi ridha Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menyebabkan tingginya kedudukan Zainab.
Allah balas dia dengan balasan yang tak pernah terbayangkan olehnya, bahkan oleh siapapun. Perceraian. Roda kehidupan terus bergulir. Biduk rumah tangga Zaid dan Zainab berlayar namun terseok diterpa badai hingga Zaid menjumpai sang ayah angkat Nabi Rasulullah SAW meminta izin untuk menceraikan Zainab. Nabi menolak keinginannya. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah, tetaplah bersama istrimu." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Allah Ta'ala mengabarkan kepada nabinya bahwa Zainab binti Jahsy akan menjadi istri beliau SAW. Namun jika diungkap sekarang, Nabi khawatir hal ini akan menjadi isu hangat yang digoreng oleh orang-orang munafik. Seorang ayah kok menikahi mantan istri anaknya? Perlu diketahui, budaya Arab kala itu menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Syariat hendak menghapus tradisi ini. Anak angkat tak sama dengan anak kandung. Jalan untuk menghapus tradisi ini adalah pernikahan Nabi dengan Zainab, dan nasab Zaid pun dikembalikan kepada ayah aslinya. Sebelumnya Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah. Artinya budaya Arab kala itu pun mengalami seleksi. Ia harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam, bukan syariat yang menyesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat. Demikian juga dengan budaya-budaya lainnya, baik atau buruknya suatu budaya ditimbang dengan syariat. Menikah dengan Nabi bisa jadi perintah Allah dan Rasul-Nya bertentangan dengan kehendak manusia saat menjalaninya. Kadang terasa gejolak dalam jiwa, tapi di balik itu semua terdapat hikmah besar yang bermanfaat untuk pelakunya di dunia dan akhirat. Demikian juga yang dirasakan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ia diperintahkan menikahi seseorang yang soleh dan baik, namun tidak memiliki kafaah dengan dirinya, tidak sekufu. Tapi ia tunduk kehendak dirinya untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dalam rumah tangganya. Ia merasa ketidakharmonisan dan ketidakcocokan. Namun di balik itu Allah persiapkan dirinya untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di surga. Tidak hanya itu, melalui perantara dirinya terbentuklah hukum syariat yang berlaku hingga hari kiamat. Akhirnya rumah tangga Zaid dan Zainab tak bisa dipertahankan. Setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah berkata kepada Zaid, "Pergilah, sebut aku pada dirinya." Maksudnya beliau hendak menikahinya. Zaid berkata, "Saat Rasulullah menyatakan itu, aku pun merasa gembira. Aku pergi menemuinya. Saat berdiri di pintunya, ku sampaikan padanya, 'Wahai Zainab, Rasulullah mengutusku dan menyambut dirimu.' Zainab menjawab, 'Aku belum mau berbicara apapun hingga aku mendapat keputusan dari Robbiku.' Kemudian ia pergi menuju ruang sholatnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawin istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Diriwayatkan ketika Rasulullah menikahi Zainab, orang-orang munafik mengunjungi beliau. Mereka berkata, "Muhammad ini mengharamkan mantan istri dan anak, tapi dia sendiri menikahi mantan istri anaknya." Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Ta'ala juga berfirman, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka,
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Dari peristiwa ini kita mengetahui Nabi SAW tidak bebas dari lisan-lisan manusia, padahal beliau telah dipuji Allah dengan keagungan akhlaknya. Apalagi kita, kisah ini juga menyadarkan kita memadamkan tradisi yang bertentangan dengan syariat tidaklah mudah, pasti akan menimbulkan gejolak. Minimal muncul suara-suara sumbang yang menentang. Dengan turunnya firman Allah, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Zainab radhiyallahu anha membanggakan dirinya di hadapan istri Nabi yang lain. Ia berkata, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ke-7. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Tauhid dan hadis riwayat Tirmizi. Dari ucapan ibunda Zainab radhiyallahu anha, ketika dapat mengetahui betapa Allah memuliakannya setelah ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, walaupun hal itu bertentangan dengan keinginannya. Allah memuliakan dia menjadi istri Rasulullah dan Allah yang menjadi wali nikah untuknya. Ucapan ibunda Zainab juga menunjukkan bahwa keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu bahwa Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana. Pesta pernikahan Nabi dengan Zainab adalah pesta yang paling besar dan paling utama dibanding pesta pernikahan dengan istri-istri beliau yang lain. Beliau menjamu orang-orang dengan roti dan daging sampai para tamu merasa kenyang semua. Hikmah pernikahan dengan Nabi diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain. Nabi mendapat wahyu dari Allah Ta'ala bahwa Zaid akan menceraikan Zainab dan Allah akan menikahkan Zainab dengannya. Ketika Zaid bercerita kepada Nabi tentang Zainab yang tak menaatinya, ia paham bahwa istrinya ingin berpisah dengannya. Rasulullah memberi arahan padanya dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan ucapanmu. Bertakwalah kepada Allah dalam ucapanmu. Tahanlah istrimu bersamamu. Padahal Nabi tahu bahwa Zaid akhirnya akan menceraikannya dan beliau yang akan menikahi mantan istrinya. Inilah yang beliau rahasiakan. Beliau tidak malah memprovokasi dan menjadi penyebab perceraian meskipun beliau tahu perceraian itu akan terjadi. Beliau khawatir nanti orang-orang akan berkomentar karena ia menikahi Zainab yang merupakan mantan istri anak angkatnya. Allah mengkritik sikap Nabi kala itu, sikap yang khawatir terhadap pendapat masyarakat dalam sesuatu yang Allah bolehkan. Allah mengkritik ucapan Nabi, tahan istrimu, padahal beliau tahu kalau Zaid akan menceraikannya. Dan Allah lah yang lebih berhak untuk diketakuti dalam keadaan apapun. Dari peristiwa ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi SAW itu mashum dari kesalahan-kesalahan besar, mashum dari segala sesuatu yang menyebabkan syariat berkurang atau bertambah. Adapun tentang kesalahan yang sifatnya minor, beliau melakukannya dan langsung mendapat teguran dari Allah Ta'ala. Wafatnya Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wafat di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab atau Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 2000 Hijriah. Ada juga yang menyatakan tahun 21 Hijriah, dan saat wafat usia beliau adalah 53 tahun. Demikian kisah Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah SAW yang ke-7, yang dinikahkan oleh Allah dari langit ke-7. Dari Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.